Dari hierarki masalah itu memang nomor satu adalah serangan dari golongan Islam yang fundamentalis gitu ya, di Bekasi. Bahkan ibadah rumah tangga aja nggak diizinkan. Nah, kemudian ada gereja yang dicoret-coret, bukan hanya di Bekasi, di Jawa Tengah, kemudian di Makassar, di Jawa Barat, itu terjadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin ada saran dari Pak Andi, apa yang harus dilakukan pendeta gitu ya, baik untuk antisipasi maupun membuat corrective action atau apa dari yang bisa difasilitasi oleh negara. Yang kedua adalah teknologi, Pak Andi. Hasil penelitian kita juga mengatakan bahwa kita diancam oleh teknologi. Gadget-gadget dan sebagainya memang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan, tapi untuk anak-anak, remaja, pemuda itu juga jadi ancaman. Gitu. Nah, apakah negara melihat hal yang sama juga untuk teknologi ini? Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Gelis. Saya minta yang di tengah Pak Salmon ya. Bapak Salmon, silakan. Terima kasih. Nama saya Salmon Siahaya. Saya mewakili dari Polres Jakarta Barat. Bukan pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak Adi, tapi saya mohon kesediaan Pak Adi. Kalau memang Pak Adi bisa berbicara seperti tadi di forum seperti ini, saya sependapat. Walaupun saya mungkin Bapak nggak perlu dukungan dari saya ya, tapi intinya saya sependapat. Dan Bapak berkenan nggak kalau seandainya apa yang tadi Bapak sampaikan itu, Bapak juga bersedia untuk menyampaikan gagasan Bapak itu dalam forum yang lebih rendah dari forum ini. Artinya kalau memang Inforkom Litbang bisa menyiapkan sarana untuk Bapak berbicara kepada tahanan dan pemuda GPIB, setidaknya untuk di Jakarta, mungkin seperti ini akan lebih berguna untuk mereka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Salmon. Yang ketiga dari sebelah kiri, silakan Pak Gera. Pak Gera Turmesha. Ya, tidak usah kenalan, sudah namanya kita. Ada pertanyaan Pak, kalau Bapak di pertanyaannya ini, apa yang Bapak bayangkan atau yang harapkan terhadap pimpinan Bapak di gereja? Apakah di tingkat jemaat atau di sinode? Pimpinan yang seperti apa yang Bapak harapkan, yang Bapak bayangkan dalam konteks karakteristiknya ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak Andi Jayanto, silakan. Baik, yang tadi permintaan saya akan sangat senang sekali Pak kalau ada forum-forum yang lain yang dibuat dalam format apapun. Selama waktunya memungkinkan, silakan bisa saya yang ke tempat Bapak, atau kalau memang dibutuhkan, biasanya juga teman-teman itu senang kalau berkunjung ke kantor, ya, silakan. Kalau itu sudah pernah, kalau saya tidak salah, dari Pelkes 30 pendeta junior ya ke kantor saya, terus kita bertemu 1 jam saat itu. Forum itu silakan, saya akan sangat senang bisa melakukannya. Pertanyaan yang pertama tentang kelompok Islam radikal. Ya, yang pertama-tama kita tidak sendirian dalam menghadapi mereka. Bukan hanya kita dan mereka. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengenali di wilayah-wilayah itu siapa yang menjadi teman kita. Ya, mengenali. Pengalaman saya berinteraksi dengan DKI Yasmin. Ya, sebentar lagi akan selesai masalah itu. Jadi kita biasanya fokus untuk melihat siapa yang anti kepada pembangunan gereja Yasmin di Bogor itu. Lalu bertemu dengan orang-orang itu dan kemudian bekerja untuk menentukan siapa saja teman kita di NU, siapa saja teman kita di Muhammadiyah, siapa teman kita di Ansor dan seterusnya. Ya, kami melihat beberapa wilayah yang memang susah
untuk mencari teman-temannya. Tapi yang pasti yang berusaha kami lakukan adalah satu, tidak menjadikan perjuangannya itu sebagai perjuangan Kristiani. Kalau perjuangannya menjadi perjuangan Kristiani, itu isunya bisa dengan mudah berubah menjadi isu perang salib. Jadi tidak ke situ. Tapi perjuangannya adalah menjadi perjuangan kenegaraan, kebangsaan. Perjuangannya adalah perjuangan peradaban. Perjuangan peradaban di mana kita sama-sama berusaha membentuk satu masyarakat yang toleran. Satu masyarakat yang betul-betul percaya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ditentukan satu di perbedaannya, di penghargaan terhadap perbedaannya, dan ditentukan oleh kemampuan kita melindungi yang paling lemah. Kekuatan dari Bhinneka Tunggal Ika itu bukan keberadaan yang paling kuat, tapi adalah kemampuan kita melindungi yang paling lemah. Ini logika dari kereta kuda ya. Kalau kita punya kereta kuda, ada 4 atau 6 kuda, kecepatan dari kereta kuda itu ditentukan oleh kecepatan kuda yang paling lambat, bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat. Jadi yang paling cepat harus menyesuaikan diri dengan yang paling lambat. Nah, itu logika yang berusaha kami bangun waktu GKI Yasmin. Waktu di GKI Yasmin itu misalnya, kalau fokusnya adalah pembangunan gereja, gedung gereja, mentok, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, di masyarakat itu nggak akan bisa. Lalu kemudian kami berusaha menjadikan perjuangan GKI Yasmin itu, jemaat GKI Yasmin, kami berusaha untuk menjadikan tempat yang ingin dibangun oleh GKI Yasmin itu sebagai simbol dari perjuangan kebinekaan, sebagai simbol dari perjuangan toleransi. Dan kami kemudian meminta GKI Yasminnya mundur satu langkah, kedepankan teman-teman dari kelompok yang lain, dari kelompok Islam moderat. Jadi kami meminta kiainya yang muncul, kami minta ustadznya yang muncul, dan seterusnya meminta teman-teman kita ikut bersama-sama bekerja dengan kita, bukan dalam rangka perjuangan Kristiani, tapi perjuangan sesuatu yang lebih bisa diterima oleh yang lebih luas. Apakah peradaban, toleransi, kebinekaan, dan seterusnya. Akhirnya semuanya akan seperti itu. Ya, kalau seandainya kita berusaha membangun gedung-gedung gereja di wilayah-wilayah yang dimana jumlah warga jemaatnya itu memang masih kecil, nggak akan dapat. Tantangannya memang akan berat karena aturannya begitu. Tapi kalau kita kemudian berusaha untuk membangun tempat-tempat fisik berupa gedung, di mana di dalamnya ada bisa interaksi, dialog, toleransi antar umat beragama, nah itu bisa menjadi embrio untuk toleransi ke depan. Jadi memang harus ada satu strategi-strategi yang bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya memang tekanan-tekanannya terlalu keras, sudah melampaui batas, sudah anarkis, nah silakan dilaporkan ke saya. Silakan dilaporkan ke saya dengan posisi yang saya punya sekarang. Kami bisa untuk meminta aparat setidaknya untuk memastikan negara tidak melakukan pembiaran. Negara hadir untuk melayani warga yang memang betul-betul membutuhkan. Tapi saya terbuka. Di Seskap itu ada task force tersendiri. Ya, ada task force sendiri untuk melindungi kelompok-kelompok yang minoritas itu. Ya, melindungi kelompok-kelompok minoritas, dan ini sudah lintas dari agama, dan kami sudah berusaha untuk melakukannya, terutama di wilayah-wilayah yang memang keras peristiwa-peristiwa seperti ini. Nanti kalau lebih secara detail mungkin kita bisa bertemu untuk membahasnya. Yang kedua tentang teknologi. Nah, kalau tentang teknologi itu tidak bisa kita lawan, itu tren ke depan. Itu tidak bisa kita lawan. Seperti misalnya minggu lalu kami terkejut-kejut, mungkin ibu bapak juga melihat ketika ada video hubungan seksual antara anak SD. Ya, kalau saya nggak salah di Malang, itu masih benar-benar masih balita, tersebar kemana-mana. Lalu bekerja, Kominfo bekerja untuk melacak sumbernya,
sayangnya sudah tersebar, jadi agak susah untuk menghentikan penyebarannya. Tapi kami meminta siapa saja yang memilikinya secara sadar menghapus, ya, karena itu betul-betul bentuk kejahatan seksual yang paling keras yang ditentang oleh dunia, ya, pedofilia yang paling ditentang oleh dunia. Nah, teknologi memang bisa menjadi musuh, tapi tidak akan bisa terhindari dan pertumbuhannya akan lompat sangat keras. Jadi ya, ibu bapak sudah tidak bisa menghindari misalnya warga jemaat yang tidak lagi punya Alkitab dalam bentuk buku. Ya kan, saya sudah lama tidak megang Alkitab dalam bentuk buku. Karena kalau saya baca Alkitab sekarang di sini, ya kan, saya baca Alkitab di sini. Tidak lagi saya megang bawa Alkitab dalam bentuk buku itu seperti yang dulu dilakukan oleh ayah saya, ibu saya, atau oma saya. Saya di sini. Dan ini kan sangat memudahkan. Ya, sangat memudahkan. Jadi kalau saya mau belajar Alkitab, misalnya katakanlah saya mau tahu kasih itu muncul berapa kali di Alkitab, ketik saja kasih lalu kelihatan. Semua kitab yang ada kata kasihnya muncul. Memudahkan di satu sisi, tapi itu menjadi tren. Nah, kalau tren memang sudah tidak bisa dilawan. Dan yang harus memang kita antisipasi itu pasti mengubah gereja. Itu pasti mengubah cara-cara kita untuk berinteraksi, mungkin juga cara kita untuk menghadap Tuhan. Pasti berubah. Ya, sebagai contoh, oma saya orang dari Banda, luar biasa konservatifnya. Kalau pergi ke ibadah minggu gereja hanya mau berbaju putih atau hitam. Kalau sudah menjelang Paskah, kami ke gereja tidak pakai baju putih atau hitam, diomeli oleh oma saya. Wajib putih atau hitam. Jumat Agung wajib hitam. Paskah wajib putih. Nggak bisa yang lain. Begitu dulu oma saya. Ayah saya sudah tidak sekeras itu. Berubah. Ya. Dulu oma saya tidak bisa menerima di GPIB ada organ. Piano. Nggak bisa. Betul-betul tidak bisa menerima itu. Dia nyanyi ya betul-betul. Tidak bisa di gereja ada tepuk tangan. Oma saya. Gerejanya sama, GPIB. Tapi tidak bisa menerima bergerak kan? Bergerak. Ya mungkin memang kalau GPIB pergerakannya cenderung menjaga tradisinya lebih kuat dari misalnya kelompok-kelompok lain, ya, terutama karismatik. Tapi pasti berubah. Ya, 10 tahun yang lalu saya tidak bisa membayangkan bahwa saya pergi ibadah gereja dan saya menyanyi membaca layar PowerPoint. Nggak bisa membayangkan. Sekarang layar PowerPoint saya nggak perlu lagi bawa kidung jemaat karena sudah ada layar PowerPoint itu. Itu teknologi juga. Nah, tapi ada yang lebih mendasar dari itu. Teknologi itu mengubah cara kita berpikir. Semua orang hari ini itu multitasking. Semua orang bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi wajar-wajar saja kan sekarang keluarga kumpul makan di restoran, semuanya sibuk lihat handphone. Ya, wajar-wajar saja sekarang. Nah, saya khawatirnya nanti gitu, gereja ibadah, pendetanya khotbahnya ternyata tidak menarik, lalu baca detikcom. Semuanya nunduk bukan berdoa, baca detikcom. Akan kejadian hal-hal seperti itu. Nah, tapi itu juga menyediakan sebetulnya peluang bagi gereja untuk melakukan yang namanya pelayanan virtual. Ya, pelayanan virtual. Sama seperti kami sekarang berusaha membuat yang namanya dokumen virtual. Dokumen virtual itu di mana kami bisa bekerja dengan tim dimanapun kami berada. Saya berada. Jadi dalam bayangan saya nanti pekerjaan birokrasi pemerintah ke depan. Tidak perlu masuk kantor. Tidak perlu masuk kantor. Misalnya saya ingin rapat proses Perpres X tentang pertanian. Perpres nomor X tentang pertanian. Tidak perlu. Jadi 7:30 waktu mulai kerja, ya sudah 7:30 saya bilang 7:30 rapat. Lalu saya buka tab saya ini, saya buka handphone saya ini, saya bilang kita mulai rapat. Login on, lalu saya manggil satu-satu. Deputi ini, asdep ini, kepala subdit ini masuk semua. Sudah on semua, lalu kami bekerja di satu layar yang sama dari tempat masing-masing. Ada yang masih di mobil, ada yang masih di rumah, ada yang di kafe dan seterusnya, tapi secara substansi bekerja. Nah,
Tapi secara substansi itu bekerja karena bahan materinya ada secara real di gadget kan. Nah itu yang sedang kami coba. Ya, kelemahan dari itu adalah bagaimanapun juga kita sebagai manusia membutuhkan tatap fisik. Jauh lebih mantap ketemu tatap fisik daripada tidak, daripada secara virtual. Tapi itu akan kejadian. Ya. Saya ada satu kelompok teman saya, ada kelompok doa. Ya. Nah kelompok doanya itu kalau ketemu pakai Skype. Pakai Skype. Jadi kalau dulu berusaha ketemu seminggu sekali malam ini, makin lama makin susah. Makin lama makin susah, terus akhirnya ya sudahlah, yang penting kan kita berdoa bareng-bareng kok, nggak perlu ketemu fisik. Jadi berdoanya pakai Skype. Pakai Skype, saya sampai bertanya, Tuhan udah download Skype belum? Jadi dua kalian nggak diterima lah karena Tuhan belum download Skype. Yakinkan dulu tuh surga sudah download Skype. Sampai bercandanya seperti itu. Tapi itu bagian yang memang harus kita siapkan ke depan. Ya, kalau melihat misalnya anak-anak pakai gadget, putra saya usia 5 tahun jalan 4 bulan, kalau pakai gadget dia belum bisa baca secara baik. Ya belum bisa baca secara baik, tapi kalau mau download game sudah tahu persis tombol mana yang ditekan, sudah tahu persis install itu mana, yes itu mana, dia tidak boleh no, dia tidak boleh uninstall, sudah tahu persis dia. Sudah tahu persis. Jadi hanya tinggal saya buka wifi-nya saja, lalu saya masukkan misalnya download apa? Spider-Man, masukin Spider-Man, dia tahu persis apa yang harus ditekan. Jauh lebih cepat dari situ. Itu akan kejadian ke depan. Ya, belum lagi nanti dengan yang namanya artificial intelligence dan seterusnya. Itu tidak bisa kita tantang, tidak bisa kita hindari, dan bagaimana gereja menyikapi itu luar biasa. Nah, kelihatannya salah satu sumber perubahan terbesar kalau saya lihat dari kelompok-kelompok yang kami amati, ya, perubahan yang paling besar tidak berasal dari kita. Sumber perubahannya tidak berasal dari gereja-gereja yang saya bilang sebagai konservatif. Jadi tidak akan berasal dari GPIB, tidak akan berasal dari GKI, tidak akan berasal dari HKBP, misalnya, tidak akan berasal dari GEMIN dan seterusnya. Tidak akan berasal dari situ. Tapi perubahannya karismatik, Betani, dan siap-siap perubahannya akan muncul dari Kepausan Roma. Kepausan Roma itu memiliki satu paus dengan karakter yang luar biasa. Paus dengan karakter yang betul-betul merakyat, dan paus yang punya tag, paus yang main Twitter. Belum pernah ada kejadian sebelumnya ada paus main Twitter, punya Facebook, dan dia bisa melihat apa yang terjadi. Dan kalau itu harus dilakukan, jadi kalau di GPIB misalnya di masing-masing jemaat punya Facebook, GPIB Gunung Muria punya Facebook, Oren punya Facebook, dan saling link satu sama lain. Ya, semua GPIB dilinkkan, semuanya punya Twitter, saling follow satu sama lain, lalu berusaha misalnya menjelang Paskah buat hashtag tertentu, hashtag tentang Paskah, tema Paskahnya dibuat sesuai dengan bahasa digital, pakai hashtag, pakai pagar, dilempar, lalu kita menantang komunitas anak mudanya, ayo kita buat hashtagnya menjadi trending tweet 2 hari ke depan. Kalau trending tweet itu biasanya diteruskan, dilempar oleh 20 ribuan anggota, jadi trending tweet, itu bisa trending tweet bahkan nomor 1 di dunia. Ya, ada seperti itu. Ya, misalnya trending tweetnya Tuhan hadir, haleluya, lempar. Jadi trending tweet. Jadi pelayanannya muncul di ruang-ruang digital. Nah, kalau di ruang-ruang fisik seperti ini, pelayanan 1 kali pendeta khotbah 200 orang. Tapi begitu pelayanannya dimasukkan ke Twitter dengan 1 trending tweet yang menarik perhatian massa, itu per 20 ribu orang, daya jangkaunya bisa 6 juta orang. Daya jangkau minimal orang yang lihat itu 2 juta orang. Walaupun hanya 20 ribu yang biasanya untuk ikut melempar. Nah, hal-hal ini yang saya pikir tidak akan terelakkan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, kita ketinggalan di situ, ya jangan kaget-kaget. Kalau makin lama
jumlah warga jemaat yang pindah ke gereja lain makin besar. Kalau gereja lain kemudian bisa untuk mengantisipasi ini, siap-siap. Saya di keluarga saya sendiri, keluarga besar yang umumnya sangat konservatif itu, ya terkaget-kaget ketika saya punya sepupu yang sudah karismatik, pindah karismatik. Saya punya sepupu yang kemarin minggu lalu nikah, dan nikahnya saksi Yehova. Saya punya saksi Yehova, padahal dulu ibunya seumur-umur majelis. Punya, tapi kejadian. Dan terakhir tentang pemimpin yang saya bayangkan, ya, yang saya bayangkan diinginkan. Nah, kalau saya pemimpin yang saya bayangkan muncul di gereja, ya karakternya mirip-mirip karakter Tuhan kita. Nah, karakter Tuhan kita yang paling nempel di kepala saya itu dua karakter. Yang pertama adalah karakter membasuh kaki murid-muridnya. Itu karakter yang paling nempel di saya. Jarang saya melihat ada seorang pemimpin yang teladannya adalah membasuh kaki murid-muridnya, melayani orang yang dia pimpin. Yang kedua, karakter yang saya bayangkan yang paling utama adalah salib. Karakter bagaimana bersedia berkorban untuk orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Dua karakter itu, gimana kemudian mengubahnya, atau kita bisa mendorong kepemimpinan gereja. Kalau untuk saya harus dalam dua karakter tersebut. Karakter itu ya pada dasarnya untuk menjadi pemimpin kita harus sama persis dengan orang yang kita layani, dan berusaha bahkan bergerak lebih rendah dari orang yang kita layani. Nah, saya mungkin sebagai penutup cerita sedikit tentang bagaimana Presiden Jokowi itu mengambil keputusan. Beliau mengambil keputusan itu dua tahap. Tahap pertama adalah berusaha menjadi rakyat. Jadi kalau bertemu dengan rakyat, nah Presiden itu sebentar mendalami dulu masalahnya. Jadi berusaha bertukar tempat, menjadi rakyat, dan kemudian meminta seseorang, kalau kamu keputusannya, kalau kamu keputusannya. Jadi berusaha melihat bagaimana rakyat melihat keputusan-keputusan yang diambil. Setelah itu sudah ada, ini proses empati. Berusaha menjadi rakyat, empati menjadi rakyat. Setelah itu baru menjadi presiden. Tegas mengambil keputusan sebagai presiden. Ya, pemimpin umat harus tahu persis apa yang dialami oleh umatnya. Pemimpin gereja harus tahu persis perjuangan yang dialami oleh gereja. Saya rasa kalau sekarang ada sensus survei demografi gereja, ya, lalu dilihat berapa demografi gereja yang usianya 30 tahun ke bawah, berapa persen dibandingkan dengan yang usianya 50 tahun ke bawah. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang kemana-mana sudah bawa handphone, dengan orang-orang yang handphonenya mungkin masih Nokia seri 1, akan lebih banyak yang ini. Ya, ibu saya 60-an tahun, handphonenya itu 3. Ya, handphonenya 3, 1 tablet, 1 smartphone Android base, 1 BlackBerry. 3 handphone. Sangat ngikutin perkembangan teknologi. Tapi almarhum ayah saya enggak. Almarhum ayah saya itu ya tahunya cuma telepon dan SMS. Telepon SMS, disuruh untuk WhatsApp aja. Dulu jangankan WhatsApp, dulu pindah ke BlackBerry saja, susahnya setengah mati. Tapi kalau ibu saya, WhatsApp grup, nih bro, Pak, nih bro, BlackBerry grup, nih bro, ngirim gambar. Yang ibu saya entah kenapa nggak pernah bisa sampai hari ini membuat tanda tanya. Kayaknya nggak nemu itu di keyboardnya. Jadi kalau nanti dapat WhatsApp atau SMS dari ibu saya, ketemu kapan? Itu pasti titik belakang. Nggak pernah ada tanda tanyanya karena nggak tahu kenapa nggak pernah bisa ngetik tanda tanya. Padahal ngirim gambar bisa, tapi ngetik tanda tanya itu misteri juga. Sampai sekarang saya juga bisa. Saya sudah ngajarin ini loh tanda tanya itu. Ada di sini, tapi kayaknya matanya atau tangannya tidak bisa melihat tanda tanya. Jadi pemimpinnya memang akhirnya harus sesuai dengan karakter dari umatnya, dan karakter umat itu pasti bergerak antara lain dengan perkembangan teknologi itu. Ya, saya cerita anak saya habis sekolah minggu, membuat guru sekolah minggunya bingung-bingung. Jadi kira-kira tema hari itu adalah
tentang Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Lalu anak saya usia 5 tahun ditanya oleh gurunya, namanya Bion. Bion, lebih suka terang atau gelap? Ya kan? Jawabannya Bion, gelap. Nah, gurunya udah bingung kan? Ini anak lebih suka gelap. Ditanya sama gurunya, kenapa lebih suka gelap? Lalu bilangnya, panggil saya Dedi. Dedi kalau malam-malam sebelum Bion tidur suka cerita dinosaurus gelap-gelap. Lalu kalau main tab, Dedi juga sukanya gelap-gelap supaya gambar tabnya bagus. Jadi Bion lebih suka gelap daripada terang. Ya udah, batal itu tema Yesus terang dunia. Ya dapat, gurunya nggak bisa masuk ke otak anak saya bahwa terang lebih baik daripada gelap, karena anak saya lebih suka gelap. Dengan konteks main dengan sayanya lebih suka gelap-gelap. Nah kayak gitu-gitu akan kejadian untuk kita, dan itu memang harus kita antisipasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Jayanto, kita tepuk tangan.